Belajar dari lonjakan kasus varian Omikron yang sudah terjadi terlebih dahulu di berbagai negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omikron yang berbeda dengan sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan. Tak semua kasus COVID Omikron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. Ketika hasil tes PCR saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif. Terakhir, saya minta Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tetap tenang, tidak panik, laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Saya mengajak saudara-saudara sekalian menjaga kesehatan diri masing-masing sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas. Ya. Tadi kita sudah dengar himbauan panjang ya, dari Pak Jokowi gitu. Kalau memang masih misal masyarakat yang nggak sadar-sadar gimana nih? Jadi Dokter Alex, kalau memang sebenarnya kemudian himbauan terhadap masyarakatnya sendiri ini masih tetap ngeyel gitu. Saya punya uang kok saya bisa bayar rumah sakit nggak apa-apa gitu. Jadi apa yang bisa dirubah kira-kira Dokter Alex selain kemudian kesadaran masyarakat ini? Ya, pertama juga masyarakat harus tahu bahwa karakter virus yang sekarang ada di Jakarta khususnya ya, dan beberapa daerah aglomerasi, bahwa ini berbeda dengan Delta. Hanya memang bagi masyarakat harus ingat ada faktor komorbid yang bisa menjadi perburukan, termasuk juga usia lanjut. Jadi dalam hal ini memang kalau kita memang mau isoman, memang harus pastikan bahwa di rumah tempat kita tinggal tidak ada lansia. Tidak ada mereka yang komorbidnya bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu memang pemerintah juga menyiapkan isoter. Jadi isoter ini sudah ada disiapkan baik itu di berbagai gedung ataupun di berbagai tempat balai diklat yang sudah disiapkan, dan ini pernah diaktifkan sejak waktu kejadian di bulan 3, bulan 4. Dan ini tentu sudah akan bisa diaktifkan kembali. Persoalannya kan banyak orang mencari kenyamanan, sehingga kenyamanan di mana mereka bisa tidur, makan, minum dengan baik, sehingga akhirnya mencari rumah sakit salah satu untuk tempat berlakukan isolasi. Sebenarnya ini tidak baik karena akan mengurangi kesempatan peluang bagi mereka yang sakit dan betul-betul bergejala sedang dan berat, bahkan ada yang kritikal. Dan juga mereka yang punya komorbid yang mungkin juga akan membuat terjadi perburukan klinis. Oleh karena itu kita sampaikan kepada masyarakat agar lebih bagus di rumah dan kemudian disiapkan tempat kalau terjadi sakit. Tapi kalau di rumah tersebut ada lansia, mungkin kita cari solusi bagaimana ada isoter ataupun juga ada tempat yang tinggal yang untuk lansianya sehingga mereka tidak hidup dalam satu tempat di mana ada yang infeksi dan mana yang tidak ada infeksi. Dan yang berikut juga bahwa kita ketahui bahwa di bulan 7 kemarin kita belum semuanya divaksinasi. Dan sekarang kita sudah divaksinasi dan di booster. Tapi
apa yang kita lihat di Inggris dan di Prancis, semua mereka sudah vaksinasi, tapi semuanya juga sakit. Oleh karena itu, kita harus sampaikan juga, kendati pun kita sudah vaksinasi, kita sudah punya kekebalan oleh karena kita pernah sakit ataupun kena vaksinasi, tetap berpotensi untuk terinfeksi kalau kita tidak menegakkan protokol kesehatan. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, jangan kontak, ini yang kata kuncinya. Sehingga kita bisa menurunkan kasus penularan ini supaya tidak masif di masyarakat. Oke, saya ke Dr. Pandu Riono. Mungkin dokter menyikapi penambahan 9.900 sekian satu hari kemarin, dokter, dari teman-teman epidemiolog, apa yang bisa disampaikan pada masyarakat, pada publik? Iya, tadi saya mendengar narasinya penjelasan Pak Presiden Jokowi itu sangat bagus dan beliau tenang sekali menyarankan bahwa di masa mendatang ini akan terjadi peningkatan kasus yang cukup pesat ya. Apalagi nanti setelah liburan Imlek itu akan terjadi peningkatan kasus bukan hanya di Jakarta, mungkin akan menyebar di Jawa, Bali. Ya, tetapi beliau juga menyarankan atau menasihati kita dengan tenang bahwa sebagian itu tidak bergejala berat dan itu perlu hanya isolasi, menjaga kesehatan. Dan memang betul kata Pak Dr. Ginting bahwa kondisi sekarang dengan Delta berbeda sekali. Tingkat imunitas penduduk kita cukup tinggi dan itu sangat membantu. Kemudian di Jakarta dan di seluruh wilayah Indonesia sudah dilakukan layanan untuk menambah imunitas kita dengan melakukan booster. Jadi segeralah melakukan booster dan mereka yang belum divaksinasi atau belum lengkapi vaksinasinya segera. Karena kuncinya adalah di imunitas kita. Kedua, bagi mereka yang mempunyai komorbid, lakukanlah pengobatan dengan teratur, apakah menderita diabetes mellitus, apakah hipertensi, itu sangat membantu kalau toh kita akan terinfeksi, karena ini sangat mudah menular, itu kita tidak perlu berdampak menjadi penyakit yang berat. Dan ini menurut saya pasti akan meningkat, dan kalau meningkatnya mungkin tidak sedahsyat yang kita alami pada waktu gelombang Delta. Mudah-mudahan Dokter Pandu. Harapannya begitu ya, jangan sampai lah Dok, nanti kita diskusi lagi masih lonjakan lagi. Kita pengennya kan selesai gitu ya. Terima kasih Dokter Pandu Riono, Dokter Alexander Ginting atas waktunya pagi ini ya. Sehat selalu untuk Anda berdua tentunya dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.